Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah nyata, driver ojol antar penumpang mistis. Si wanita sudah meninggal 4 tahun lalu. Penulis buku yang bernama Risa Saraswati merasa terkejut kala membaca pengalaman mistis seorang driver ojek online. Cerita horor itu dituliskan langsung oleh seorang driver ojek online saat membawa penumpangnya bernama Cindy. Diminta mengantar Cindy ke Subang, driver ojek online bernama Herman Suherman, dan itu justru mengalami hal mistis. Kejadian horor itu lantas Herman ungkapkan kepada Risa Saraswati, sebab penumpangnya yang bernama Cindy itu mengaku adalah tim dari jurnal Risa yang dipimpin Risa Saraswati. Penasaran, Herman pun akhirnya bertanya lewat kolom komentar di konten Risa Saraswati. Komentar berupa cerita pengalaman mistis Herman itu lantas diangkat kembali oleh Risa Saraswati di Twitter, hingga akhirnya nama Cindy, penumpang Herman itu menjadi trending di Twitter. Dilansir dari tribunnewsblogger.com, Risa Saraswati beberapa hari lalu membagikan konten di laman YouTube-nya. Ratusan komentar pun disematkan netizen di konten tersebut. Namun, rupanya ada satu komentar yang paling menyita perhatian Risa Saraswati, yakni komentar Herman Suherman soal pengalaman mistis yang ia miliki. Awalnya, Herman bertanya kepada Risa Saraswati apakah tim jurnal Risa punya tim bernama Cindy. Herman lantas bercerita soal pengalamannya yang pernah mengantar Cindy, wanita yang mengaku adalah tim jurnal Risa. Dari Bandung, Herman diminta Cindy untuk mengantarkannya ke Subang, Teteh dan Akang. Sebelumnya mohon maaf, saya mau nanya, apa di tim jurnal Risa ini ada yang namanya Cindy? Almarhum, saya driver ojol, pernah mengantarkan beliau dari depan Istana Plaza Bandung ke Subang. Rencananya kami akan melakukan perjalanan Bandung ke Subang, PP, dengan imbalan 400 cash. Bahkan dari pom bensin Lembang, saya dibonceng sama beliau sampai tujuan, ungkap Herman. Selama di perjalanan, Herman mengaku ia dibonceng oleh Cindy. Merasa aneh, Herman mengaku selama perjalanan selalu diperhatikan oleh banyak orang di jalan. Yang paling membuat Herman teringat adalah sepanjang perjalanan, Cindy selalu menceritakan hal mistis. Tak sedikit orang yang memperhatikan saya seperti keheranan. Sepanjang perjalanan dari Lembang ke Subang, beliau bercerita tentang hal yang berbau mistis, yaitu gaib, dan beliau bercerita tentang tim jurnal Risa ini dan mengaku bagian dari tim ini. Bahkan beliau menawarkan ke saya untuk menjadi kru dari tim ini dengan imbalan 200 cash dalam setiap syuting, mengantar ke tempat yang akan digali cerita mistisnya. Di tengah perjalanan pun banyak hal aneh yang saya temui, pungkas Herman. Tak curiga, Herman pun akhirnya selesai mengantar Cindy di Subang. Setibanya di tempat tujuan, Herman diminta untuk menunggu Cindy di depan gang. Saat itu Cindy menolak diantar ke rumahnya karena takut dimarahi ayahnya. Setelah sampai di tujuan, beliau meminta saya untuk menunggu di mulut gang. Karena kalau ketahuan ayahnya pasti dimarahin, dan beliau pun menunjukkan rumahnya, tulis Herman. 1 jam lebih menunggu, Herman mulai curiga pada Cindy. Penasaran, Herman pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke alamat rumah Cindy. Namun alangkah terkejutnya, Herman saat tiba di depan rumah Cindy, sebab rumah itu tampak kosong, kotor, dan kumuh serta gelap. Ketika Herman bertanya ke penduduk sekitar, tak ada warga yang mengenal Cindy. Setelah menunggu 1 jam lebih,
tak kunjung datang. Saya memutuskan untuk ke rumahnya. Setiba di rumahnya, bukannya ketemu sama beliau ataupun keluarganya, tapi yang saya temui hanyalah rumah kosong, kotor, kumuh dan gelap. Saya tanya ke penduduk sekitar, tapi tidak ada yang mengenalinya, sambung Herman. Dalam suasana bingung, Herman pun akhirnya pergi ke kota Subang. Herman lantas meminta bantuan kepada driver ojol Subang untuk menemukan Cindy. Kemudian saya pergi ke arah kota Subang, dan alhamdulillah di sana saya bertemu dengan para driver ojol yang sedang nyalong. Saya dibantu mereka, diizinkan untuk bermalam di base camp mereka. Keesokan paginya sekitar jam 5 subuh, saya pulang ke Bandung dan beraktivitas seperti biasa, ungkap Herman. 1 hari kemudian, Herman kembali dibuat terkejut kala dikabarkan rekannya, sesama driver ojol di Subang. Setelah ditelusuri, Cindy, penumpang yang dibawa Herman itu, rupanya sudah meninggal dunia 4 tahun lalu. Setelah selang 1 hari, lusanya, pagi-pagi saya buka HP, dan saya pun terkejut. Karena mendapatkan kabar via WA dari driver ojol Subang yang membantu saya, mereka mengaku sudah sweeping ke daerah di mana saya mengantarkan almarhum Cindy dan sudah bertemu dengan keluarganya, dan mereka meminta saya agar sabar dan ikhlas. Karena yang saya antarkan itu sudah meninggal 4 tahun yang lalu akibat kecelakaan dalam perjalanan Bandung ke Subang. Cerita yang diurai Herman itu pun menjadi trending di Twitter. Kembali mengangkat pengalaman mistis Herman ke cuitannya, Risa Saraswati sebagai anak indigo mengaku terkejut. Risa bahkan mengaku sampai merinding saat membaca cerita Herman. Baca komen ini saya jadi merinding, akui Risa Saraswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.